Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Semoga semuanya sehat-sehat dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun. Dan kali ini saya sedang bersama Kang Alvan. Beliau adalah coach. Ini bergerak di bidang olahraga nih. Penting olahraga ya, Kang ya? Penting. Bagaimana anak-anak muda ini menjadi sehat lahir batin dan menjadi manusia-manusia yang memiliki integritas, fair ya, karena fair play diajarkan di dalam pertandingan sportif dan juga tentu disiplin ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari olahraga. Kang Alvan tentu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piraku coach. Gering atuh. Pernah. Pernah. Ya, saya ingin tahu seperti apa nih kiprahnya Kang Alvan khususnya di Kabupaten Bandung dalam bidang olahraga, yang saya dengar juga Kang Alvan dengan komunitasnya karena mungkin dengan latar belakang sebagai seorang pelatih sehingga mengembangkan kepemudaan dari sisi olahraga. Bisa cerita sedikit kan? Saya dulu atlet, bahkan SMP, SMA, kuliah gratis dari hasil kerja keras bermain bola. Oke. Saya sepak bola. Dulu di Persikab, pernah Persib Junior, PSGC Ciamis, Pelita Jaya 21. Ya. Terus kuliah juga di UPI, FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga dan jurusan Pendidikan Kepelatihan. Beasiswa? Alhamdulillah. Wah, ini berarti coach yang berkualitas ini nih. Ya. Jadi memang sebetulnya harus berimbang ya antara akademis dengan dunia olahraga. Dan harus memilih karena tidak bisa. Karena waktu dulu saya main bola kan asrama. Asrama, kalau asrama kan 6 bulan. Kalau kuliahnya gimana? Makanya saya kuliah hampir 7 tahun karena main bola dulu waktu kuliah. Oh iya. Karena tidak bisa, harus memilih. Betul. Harus memilih. Ada skala prioritas ya. Sama Kang, saya juga kuliah 6 tahun. Karena setahun setengahnya cuti. Susah waktu ya. itu sedang ya aktif-aktifnya produktif di produksi sinetron waktu itu. Nah, Akang ini berarti meskipun kuliah sudah selesai gitu, tetap passionnya tuh di olahraga ya? Saya guru olahraga juga. Iya, dulu, jadi memang tidak bisa keluar dari situ dan memang cinta dengan olahraga. Iya, karena mungkin alhamdulillah waktu SD ke SMP lewat olahraga sepak bola, ke SMA 1 Margahayu, SMP 1 Margahayu lewat prestasi olahraga. Langsung kuliah juga lewat prestasi olahraga. Karena olahraga itu sangat penting buat manusia. Sebelum kita belajar, hal utama kan harus sehat. Sehat itu ada di pola makan, istirahat, dan olahraga. Bukan belajar yang lain. Ya, jadi peran penting olahraga itu harus tersampaikan ke masyarakat. Untuk itu jadi mendedikasikan diri terhadap perkembangan olahraga menjadi lebih baik ya. Kalau di Kabupaten Bandung sendiri gimana? Kang Alvan sendiri, saya kenapa dekat sama para cabur olahraga yang lain, karena waktu saya jadi atlet, Popda, Porsenida, Porda, TC itu kan kalau sehotel sama basket, sama voli, sama silat, semua. Terus sering diskusi, bahkan waktu kuliah juga kan jurusan saya pendidikan kepelatihan, tidak sepak bola saja. Jadi kalau kuliah itu yang jago main bola saya ajarin, yang karate, yang gulat nggak bisa nendang. Ketika saya kuliah renang,
Saya nggak bisa renang, diajarin sama yang jago renang. Jadi memang harus bisa menguasai semua ya? Karena di EPOK itu ada 5 jurusan, PGSD, PJKR, IKOR, keperawatan, dan pendidikan kepelatihan. Karena olahraga dan kesehatan ya, jadi itu kalau saling kepelatihan terkait. itu lebih berat, sangat berat jurusan. Kenapa? Karena rata-rata masuk tentara, polisi. Karena polisi dan tentara juga kan butuh seorang pelatih yang fisik-fisiknya harus terjaga, anatominya, struktur tulangnya, ya kondisi fisik kan kita diajarkan. Tapi kalau PJKR itu kan rata-rata guru. Jadi kalau kepelatihan mah guru masuk, jadi pelatih masuk, tentara masuk, polisi masuk dan lain-lain gitu. Oke. Dan saat ini aktivitasnya seperti apa nih? Saya dulu ngajar di lulus kuliah itu ngajar di SMP 1 Margahayu, ke SMA 1 Margahayu, terus ke Animah, sempat ngebantu talenta yang di TKI. Sekarang di SDA Salam Bandung. SDA Salam Bandung di Bandung sekarang ngajarnya. Ini lagi KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya banyak di daring, ini olahraga jadi off dulu dong nih? Olahraga tetap, kalau Lewat virtual ya kasih materi lewat Zoom, bikin video, kayak artis sekarang harus bikin video, gerakan. Alhamdulillah. Di-record dulu ya, terus nanti dulu. di-review. Karena di sekolah saya yang mengajar di SDA Salam Bandung juga kan, agak agamis juga ya, menghasilkan pendidikan karakter lewat agama, olahraga dan lain-lain. Oke. Nah, kembali lagi nih ke dunia perolahragaan di Kabupaten Bandung. Yang Kang Alvan lihat dan dikaji, lalu kemudian ini harus dikumahakeun gitu. Apa Kang? Kira-kira ini akan jadi masukan juga sebetulnya nanti untuk saya dan Pak Dadang Supriyatna di dalam pengembangan olahraga di Kabupaten Bandung. Keresahan di olahraga itu, kenapa saya menyampaikan keresahan terkait olahraga? Karena saya sering diskusi sama rekan-rekan olahraga, terutama di Kabupaten Bandung. Potensi olahraga di Kabupaten Bandung itu sangat besar dan sangat luas. Diakui oleh Jawa Barat, bahkan Indonesia. Timnas futsal banyak di Kabupaten Bandung. Kemarin angkat besi ya. Terus sepeda juara dunia ada. Gulat porsinya di Majalaya. Ya. Silat Hanif. Ya. Bahkan sepak bola Rans sama Raffi Ahmad ada Rizky, orang Cicalengka. Dan terakhir Windy ya? Windy ya, terakhir Windy. Terus ke Eropa ada Miftah ke Eropa, orang Ciparai. Banyak karena olahraga itu sangat menguntungkan buat masyarakat, banyak terutama pembinaan terkait gini. Ketika anak tersebut potensi di olahraga, ketika itu pula bisa menyelamatkan hidupnya. Kenapa? Karena di olahraga, ketika anak belajar suka sepak bola, suka sepak bola, ketika itu pula anak bisa beasiswa, dan bisa meringankan beban orang tua ketika punya pendapatan. Ya. Ketika itu pula anak tersebut bisa belajar pendidikan karakter, karena di olahraga itu belajar kehidupan, ada disiplin, tanggung jawab, semangat, dan bahkan akhlak juga ada di dalamnya. Nah, ketika anak tersebut berprestasi, ketika itu pula anak juga bisa menciptakan lingkungan sehat, menyampaikan kepada tetangga, teman-temannya bahwa olahraga itu penting, minimal edukasi terkait kesehatannya juga nyampe. Alhamdulillah para atlet-atlet Kabupaten Bandung itu sangat berprestasi. Salah satunya yang tadi sampaikan, makanya kita itu harus kolaborasi menurut saya. Ya. Tidak bisa olahraga berjalan sendiri terkait cuma asosiasi saja yang bergerak. Harus bantuan dari mungkin pemerintah, KONI ya, terkait potensi besar para atlet. Ya. Bikin program dan belusukan, apa sih kekurangannya? Karena yang paling capek dalam olahraga itu udah jelas pelatih dan pemain. Sangat, karena saya merasakan tekanan, karena kita berdarah demi daerah. Karena daerah itu bakal berkembang maju itu salah satunya dari prestasi olahraga. Jadi olahraga itu jangan dianggap sepele ya. Itu bisa menjadi satu
prestasi, kebanggaan bagi negara, mewakili negara ya, dan untuk pengembangannya ya di setiap daerah ini yang memang harus dikelola, dimanage secara baik ya. Bagaimana mengembangkan olahraga ini tidak cukup hanya sekedar kita memiliki bonus demografi, ya penduduk yang begitu besar, tapi bagaimana pengelolaannya. Oke, kita break sebentar dulu ya. Kita akan teruskan, sok mangga dileut-leut Kang. Dan pemirsa kita akan kembali, jangan kemana-mana. Setelah berikut ini Cermin Cerita Menginspirasi akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, terima kasih masih bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Masih bersama Kang Alvan, aktivis olahraga, termasuk olahragawan juga yang sudah membanggakan nama Kabupaten Bandung. Dan saya juga lihat di profilnya Akang dengan aktivitas Sajiwa Sehat. Nah, itu sebetulnya apa yang ingin dicapai dari Yayasan Sajiwa Sehat ini? Sajiwa Sehat itu adalah yayasan yang berdasarkan ketuhanan, mengedepankan kemanusiaan, dikembangkan melalui pendidikan olahraga, agama, dan sosial, menciptakan lingkungan sehat, menjadikan manusia produktif dan berbuat baik. Ada manusia yang produktif tapi tidak berbuat baik. Ada yang manusia yang berbuat baik tapi tidak produktif. Nah, kita mengelola para pemuda untuk produktif dan berbuat baik. Nah, makanya dari itu Abdi kebetulan bikin Yayasan Sajiwa Sehat itu ingin menciptakan perubahan dengan bersama-sama. Karena ketika bersama-sama, ketika itu pula kita akan menciptakan perubahan. Ya. Salah satunya pendidikan karakter di SDM. Betul. Karena memang ya semua berawal dari tubuh yang sehat, ya. Jiwa yang sehat. Bukan berarti secara fisik saja sebetulnya kita berolahraga itu juga, tapi secara batin kita juga ya. Kang Alvan, saya kalau balik lagi ke pelajaran dulu waktu SD ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Mens sana in corpore sano ya. Tapi menurut saya mah dibalik ya, tidak. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Karena ketika saya lagi bete, asa hore mau olahraga teh. jadi memang ya sebetulnya bukan berarti saya kontra ya dengan prinsip tersebut yang memang kita sudah pahami, tapi itu jadi satu kesatuan sebenarnya. Nah, dengan Yayasan Sajiwa Sehat ini, apa yang menjadi program andalannya dari Sajiwa Sehat dengan kemudian merekrut para anak-anak muda, dan bagaimana strateginya untuk bisa merangkul anak-anak muda supaya mereka bisa senang dengan olahraga, supaya bisa berprestasi, seperti apa Kang? Saya menciptakan Sajiwa Sehat itu tujuannya itu dengan berdasarkan pengalaman. Karena maksudnya itu sehat hatinya, sehat isi pola pikirnya, sehat tubuhnya. Nah, saya merangkul para pemuda itu karena pemuda itu bisa merubah sesuatu. Makanya saya masuk ke perguruan tinggi untuk sosialisasi, karena kuliah itu kan belajar teori dan praktek. Tapi mengaplikasikan terhadap masyarakatnya kurang, kita wadah. Karena di Sajiwa Sehat diberikan wadahnya ya. Karena Sajiwa Sehat itu bukan bekerja, tapi belajar. Ketika belajar dalam proses pembelajaran, mengaplikasikan terhadap masyarakat, ketika itu pula ketika mereka bekerja, udah ada belajar tekanan. Karena
di Sajiwa Sehat bukan hanya olahraga, ada les matematika, bahasa Inggris, Muay Thai, dan lain-lain, bahkan MMA kemarin juara mengalahkan Itali. Serius mengalahkan Itali, orang Majalaya, atlet gulat tapi ikut MMA, kan bebas MMA. Alhamdulillah juara 1. Itu dari Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung. Saya simpan ke ada klub di daerah Bandung yang punya profesional. Iya. Nah, ketika pantas atlet saya kirim. Belum pantas belum dikirim. Kan bisa ngisinkeun atuh. Mohon. Ya, mohon. Karena kan atlet juga butuh jaringan. Ya, seperti sepak bola. Sepak bola bagus itu kalau tidak ada yang lihat kan nggak akan kelihatan bagus. Makanya butuh agensi. Di olahraga itu komplit. Iya. Butuh agensi, butuh manajer, butuh uang, butuh apapun. Bahkan belajar kehidupan ada di dalam olahraga. Dan itu juga perputaran uang di situ kalau di internasional itu ya, seperti atlet-atlet yang sudah terkenal lah ya. Iya, iya. Beckham ya. Iya. Pemain-pemain sepak bola yang lain juga itu jadi duit itu kan. Banyak orang pemain sepak bola di Kabupaten Bandung. Dede Nasir, Dias Angga di Bali United, Ajis pemain Persib, Erwin Ramdhani, Jajang Sukmara, Rizky Kinyun sekarang di Rans. Banyak, Taufik Hidayat, atlet bulu tangkis. Taufik Hidayat pemain timnas, pemain Persija. Ada banyak. 4 SKS. Jadi sebetulnya baiknya seperti apa dong, Kang, kalau untuk manajemen pengelolaan atlet yang tersistematis, yang terprogram itu dimulai dari mana dulu nih? Kalau kita mau mendata kemudian memverifikasi agar mereka juga merasa diperhatikan dan progresnya juga terlihat gitu, sehingga tadi sarabutan kemana-mana gitu. Salah satunya mungkin paling penting itu hati nurani kedaerahan yang mencintai olahraga untuk prestasi olahraga ya. Jadi nggak ada ML A B C dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini melibatkan orang banyak. Contoh ya, olahraga nih, sepak bola misalkan. Sepak bola itu terdiri dari 40 kloter. 36 klub, 4 asosiasi. Asosiasi wasit, pelatih, futsal, dan sepak bola wanita. Ya. Satu klub itu kurang lebih hampir 500 sampai 1000 bahkan lebih anggota. Dikali 36 klub. Udah berapa ribu itu anak yang suka main bola. Udah berapa ribu orang tua yang support anaknya. Itu baru sepak bola, bukan futsal. Belum basket, belum voli. Itu melibatkan masyarakat banyak. Kalau kita tidak menyampaikan peran pentingnya anak untuk olahraga atau pertumbuhan, saya rasa sangat kurang. Karena dalam konsep coach itu belajar berlatih untuk latihan untuk kompetisi untuk juara. Ada step by step kan. Anak-anak ketika latihan senang-senang karena harus gembira. Kita happy belajar berlatih untuk latihan. Passing itu kayak gimana, kontrol dribbling kalau di bola ya. Belajar berlatih untuk latihan untuk kompetisi. Bagaimana anak untuk melibatkan kompetisi. Di dalam kompetisi ada tekanan, ya. Di dalam kompetisi ada jatuh, bangun lagi. Di dalam kompetisi ada tanggung jawab. Tanggung jawab di pemain depan harus cetak gol. Itu belajar edukasi pendidikan karakter. Belajar kompetisi untuk juara. Bagaimana kita supaya anak tersebut tim ya bisa juara. Nah, itu harus tersampaikan. Mungkin harus kolaborasi dan hati nurani bahwa olahraga itu penting buat daerah dan buat manusia. Yang harus dimiliki oleh semua pihak. Ya, jadi baik itu si calon atlet ya, pembina, kemudian juga asosiasi, penentu kebijakan ya, dan semua pihak ya. Semua pihak. Ya, semoga apa yang kita harapkan bisa bersama-sama kita wujudkan. Ini memang itu perlu proses semuanya ya. Kang Afan, saya masih penasaran dengan banyak hal yang saya mau tanyakan. Jangan kemana-mana ya. Pemirsa, silahkan kalau mau istirahat, mau ambil minum dulu, mangga ya.
Tapi jangan kemana-mana, tetap kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Ya, kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Masih bersama Kang Alvan di sini dan kita ingin bukan menjadi solutif juga sih sebetulnya ya, tapi paling tidak bisa menjadikan inilah informasi ya bagi pengembangan dunia olahraga di Kabupaten Bandung. Kang Alvan, kalau dari sisi atlet, pelatih ya yang saat ini dirasakan itu bagaimana sih, Kang? Mungkin dari sisi misalnya insentif, kesejahteraan yang mungkin diperhatikan itu bagaimana tuh selama ini? Setahu saya rekan-rekan anggaran di daerah lain ada 49 M. Kalau di kabupaten itu 11 ya. Kan timpangnya juga jauh gitu ya. Gimana caranya supaya anggaran KONI itu lebih besar agar SDM kualitas prestasi bisa meningkat, agar asosiasi di Kabupaten Bandung, asosiasi apapun mau PSSI ya, mau basket dan lain-lain, anggaran juga besar. Ketika anggarannya besar, ketika itu pula pembinaan dan para pelatih dan pemain dan pengurus bisa lebih baik ya. Seharusnya ya. Semoga aja bisa kolaborasi dari pemerintah ya, mungkin para dewan komisi D ya itu olahraga dan ketua KONI dan para pembina pelaku olahraga dengan hati nurani ingin menciptakan prestasi yang lebih baik di Kabupaten Bandung, bisa duduk bersama ya, karena abi mah posisi hidup lebih baik alhamdulillah karena olahraga. Jadi kalau tidak meninggalkan ya gimana ya ya gitu maksudnya sangat ya. Oke. Jadi sebetulnya masih banyak sebetulnya ya harapan, cita-cita dari kemajuan olahraga yang ada ini, cuman beberapa aspek yang memang harus diperhatikan dan bisa dipenuhi lah ya untuk bisa mewujudkan itu. Mustahil tanpa adanya anggaran yang membadai untuk itu dan manajemen tentunya. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Semoga kondusif untuk bisa melakukan itu. Satu hal yang saya tangkap dari beliau adalah bahwa ketulusan ya, bahwa kemajuan harus segera diraih, tetapi hati nurani harus dilibatkan. Terima kasih, Kang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Ada kenang-kenangan katanya untuk saya dari Kang Alvan. Ini alhamdulillah saya lisensi AFC kan lisensi nasional daerah itu kan berbayar ya, lisensi dan panggilan juga ya. Nah disupport oleh para pengusaha yang khusus nih lisensi supaya punya lisensi. Salah satunya saya selalu pakai ini jersey di endorse lah. Abi pada diajak podcast ku Arul. Waduh, ini ada bacaannya nih. Alul. Keren. Nah, turun nuhun, Kang. Siap. Ya, memang perlu keseriusan dari semua pihak untuk bisa memajukan dunia olahraga di Kabupaten Bandung. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.